ketika tangan dan kaki berkata, akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi, akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Tak tahu kita bila harinya tanggung jawab tiba. Rabbana, tangan kami, kaki kami, mulut kami, mata hati kami, luruskanlah, 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 kukuhkanlah di jalan cahaya sempurna. Mohon karunia kepada kami, hamba-Mu yang hina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin dimanapun saja Anda berada, hari ini adalah sebuah kebahagiaan bagi kita, karena kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam, dan masih diberikan juga nyawa untuk bisa menjadikan diri kita bermanfaat bagi orang banyak. Dan pada kesempatan kali ini, senang sekali kita bisa bersilaturahim lagi dalam program Oasa Ramadan di Metro TV. Ya, tadi sama-sama kita mendengarkan puisi dari Bapak Taufik Ismail yang berjudul Ketika Tangan dan Kaki Berkata. Mungkin kalau Anda mendengar lagu itu sepertinya ada dalam lirik yang dibawakan oleh Mas Krisya. Ya, betul sekali. Lagu itu merupakan lirik dari lagu tersebut dan kebetulan lirik tersebut ditulis oleh Pak Taufik Ismail. Nanti Pak Taufik akan berbicara kepada kita, tentunya masih sesuai dengan tema kita. Tema besar kita sebenarnya adalah akan berbicara tentang puisi jiwa. Tetapi ada sesuatu yang lebih dari semuanya, yaitu apa? Ayat-ayat cinta yang ada di dalam Al-Quran. Kalamullah. Nah, nanti kita lihat apa korelasinya. Bahwa ternyata seorang Taufik Ismail pun itu bisa berkarya, ya, bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Semuanya itu terinspirasi dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Nanti Bapak Taufik Ismail akan berbagi bersama kita. Dan tidak hanya itu, Bapak Abu Sangkan juga akan mengkajinya lebih dalam lagi. Tentunya hanya di sini, di Oasa Ramadan, jangan kemana-mana. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Oasa Ramadan. Hari ini merupakan hari yang sangat dinanti-nantikan khususnya buat Anda yang sudah mengirimkan komentar Anda, saran Anda untuk program Oasa Ramadan di oasaramadan@metrotvnews.co.id. Ya, seperti janji kami bahwa setiap minggunya kami akan membagi-bagikan hadiah berupa paket umroh. Nah, siapa kira-kira yang mendapatkan satu paket umroh kesempatan kali ini ya, yang merupakan persembahan dari Alisan Tour and Travel. Nah, tadi di awal segmen kami juga akan mengulas kembali bahwa Bapak Taufik Ismail di awal sempat membacakan puisinya. Ada satu lirik yang begitu kuat di sini, yaitu akan datang hari ketika mulut dikunci, kata tak ada lagi, dan akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Ini kalau lihat sepintas jadi ingat ayat yang ada di Al-Quran, tepatnya di surat Yasin. Betul ya Pak Taufik ya? Ini apa ceritanya kok bisa begitu terinspirasi sehingga menjadi susunan kata yang begitu kuat dan sehingga menjadi satu lagu yang begitu fenomenal yang dinyanyikan oleh Krisya. Karena begitu dengar aja pasti hati kita langsung bergetar ya Bu ya. Benar ya Bu ya Pak ya? Silakan Pak Taufik. 15 tahun yang lalu, Krisya meminta kepada saya supaya saya menuliskan lirik untuk lagu yang sudah dia buat. Ya. Yang belum berhasil dinyanyikan karena liriknya belum selesai, tidak selesai. Saya katakan setuju. Kris, berapa lama waktunya? 1 bulan? Baik. Kemudian saya diberi rekamannya, lagu itu saya dengar, aduh lagu itu indah sekali. Enak betul didengarkan. Kemudian saya harus mengisinya dengan kata-kata. Nah, sudah lewat waktu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, belum juga. Masa sih Pak Taufik kan udah biasa bikin puisi Pak? Sudah biasa.
Tapi pada waktu itu situasinya tidak biasa. Oh. Jadi, Ternyata untuk seorang yang ahli pun jadi sesuatu itu bisa jadi nggak biasa juga ya Pak ya. itulah yang terjadi. Kemudian ketika sudah sampai kepada minggu yang keempat, besoknya itu sudah harus saya masukkan lirik itu, belum juga. Kemudian dalam hati saya, besok saya mau telepon Krisya, saya katakan kepada dia, Kris, abang dapat menulis ini, lagumu indah, tapi aku tidak berhasil. Nah, malam itu malam Jumat. Malam Jumat saya itu ada wirid membaca surah Yasin. Jadi ketika saya baca surah Yasin sampai saya kepada ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kemudian dalam hati saya, ini dia. Ini dia, aduh mudah-mudahan ya Allah, mudahkan hamba ingin menuliskan inti dari surah Yasin ayat 65 ini ke dalam lagu untuk Krisya. Alhamdulillah selesai. Besoknya kemudian saya telepon dia, Kris selesai. Diambil lagu itu. Hari berikutnya dia pergi ke Sydney untuk rekaman. Karena rekamannya tidak tanggung-tanggung. Itu dengan orkestra simfoni di Sydney. Nah, ketika itu dinyanyikan oleh Krisya, baru 3 baris dia sudah nangis. Dia nangis. Dia terharu sekali. Karena apa? Karena dalam puisi itu saya sebutkan di sana, saya mengambil dari surah Yasin itu bahwasanya akan datang pada suatu hari itu mulut yang pintar, yang bijak berbicara ini ketika dalam hari hisab itu tidak berbicara. Yang berbicara siapa? Yang berbicara adalah tangan tentang apa yang dilakukannya. Kemudian kaki, kemana dia pergi. Nah, ini menyebabkan dia sangat terharu, kemudian dia menangis ketika dia menyanyikan itu. Kali yang kedua dicoba lagi, menangis lagi. Kemudian dia ajak Yanti, istrinya, ayo sholat sunat, mohon pada Allah supaya bisa. Nah, kemudian pada kali yang ketiga, alhamdulillah dapat selesai lagu itu. Subhanallah. Bagaimana ayat-ayat Allah bisa menggetarkan hati seorang Bapak Taufik Ismail dan akhirnya menginspirasi. Tapi awalnya tetap minta izin sama Allah dulu, biiznillah. Izin sama Allah, minta sama Allah, dikasih kemudahan. Ustadz Abu Sangkan, hal-hal seperti ini mungkin ada di antara kita, mungkin audiens juga di rumah, yang mungkin pernah mengalami juga seperti ini. Apa sih namanya? Apakah ini ilham, wahyu, wangsit atau apa? Istilahnya kalau dalam Islam apa nih Ustadz Abu? Iya, di Al-Quran ini disebut isma'. Sebuah tingkatan ilham yang disusupkan ke dalam hati ketika mendengarkan Quran, dia bergetar. Ada orang mendengarkan lafaznya tapi tidak ada isma', tidak diperdengarkan oleh Allah ke dalam hati orang itu. Karena orang yang tidak tergetar hatinya adalah orang yang sangat dibenci oleh Allah sebenarnya. Itu yang kita akan bahas lebih dalam, Mas Taufik. Baik. Dan karena saya masih belum kuat mendengarkan puisi ini, karena itu berasal dari roh yang berasal dari wahyu yang diambil dari intisarinya sehingga menggetarkan abang kita ini, ya Bang Taufik dan Bang almarhum Krisya, dan menggetarkan kita semua. Mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah pelajaran karena hari ini kan banyak orang tadarus, Ya. tapi banyak juga yang dilaknat oleh Quran. Ya. Quran tidak memberikan penerangan sebagai bayan. Yang hari ini saya pertama sebelum saya memulai penjelasan ini, hormat kami dengan abang saya ini, Abang Dang, Bang Taufik Ismail, kemudian guru kita Dr. Haji Tafsir Nur. Alhamdulillah kami bisa menempati tempat ini. Ini tokoh-tokoh yang aktif di masjid ini, Bang.
Beliau inilah yang memberikan tempat untuk menyediakan acara kita ini. Terima kasih semuanya. Saya akan membacakan sebuah ayat bahwa yang pertama yang kita tahu, surat itu adalah sebuah pesan. Betul ya? Pesan, kalam, informasi atau berita, nabaun khobarun. Sebuah berita atau sebuah peringatan yang berasal dari Allah yang diturunkan langsung kepada hambanya yang ummi. Kenapa disebut ummi? Karena ia bukan hasil membaca buku, bukan hasil membaca kitab, bukan hasil sekolah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu ini diturunkan langsung dari Allah tanpa proses berpikir, tanpa proses mendengarkan, tanpa proses merenungkan, tapi ia diam, tafakkur, diam di Gua Hira. Lalu setelah berapa hari berselang lagi, malaikat menurunkan ilham itu berupa apa? I'lamus sari'ul khafiyyu. Sebuah pengetahuan yang sangat rahasia. Muhadatus sirri baina mutabatinaini. Sebuah petunjuk rahasia yang tidak bisa ditangkap oleh setan, ditangkap oleh orang manusia biasa. Ia masuk dengan sangat rahasia, menyusup ke dalam jiwa Nabi yang terartikulasi. Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari. Lalu